Tak lama lagi, El Rumi dan Syifa Haju siap melangkah ke babak baru dalam hidup mereka, yakni menjadi pasangan suami istri. Hubungan yang terjalin tanpa waktu yang terlalu panjang itu justru terasa begitu mantap hingga akhirnya membawa keduanya pada keputusan besar, yaitu naik ke jenjang yang lebih serius. Sebagai pasangan muda, perjalanan mereka tentu masih panjang. El, yang lahir 30 Mei 1999, tahun ini genap berusia 26 tahun. Sementara Syifa, kelahiran 13 Juli 2000, masih berada di usia yang sangat muda untuk memulai kehidupan rumah tangga. Namun justru disitulah letak menariknya jika dua insan muda yang memilih tumbuh bersama menghadapi segala dinamika kehidupan berdua. Kedepan tentu tak selalu mulus. Akan ada banyak cerita, tantangan, dan proses yang harus dilalui. Tapi melihat chemistry dan kecocokan yang sudah terbangun, banyak yang yakin jika El dan Syifa punya bekal kuat untuk menjalani semuanya. Lantas bagaimana komentar Coach Yudi Chandra selaku pakar astrologi melihat kecocokan El dan Syifa? Apakah sama demikian atau sebaliknya? Berikut pembacaannya. Kalau saya lihat sih, kita bisa lihat ya, bahwa kalau di sini nih, Syifa kan ulang tahunnya 13 Juli 2000 ya, di Jakarta. Dan kemudian El Rumi 30 Mei 1999 di Jakarta juga. Jamnya dua-duanya saya nggak tahu, tapi kemudian saya satukan untuk saya bisa lihat dia punya sinastri. Nah, bicara sinastri itu hubungannya cocok apa enggak? Dan salah satu faktor yang paling penting itu sebetulnya dalam relationship itu adalah moon-nya, ya. Dan kebetulan moon-nya ini conjunct to each other, artinya apa? Cocok banget. Jadi perasaannya itu sangat-sangat selaras dua-duanya. Di mana kalau kita lihat El Rumi di sini moon-nya itu di Sagittarius, sedangkan Syifa itu moon-nya juga di Sagittarius. Berarti menunjukkan bahwa dua-duanya itu mau atau suka mencoba sesuatu yang baru, mengeksplor, dan berpetualang bareng, have fun bareng. Dan ini benar-benar selaras untuk mereka berdua. Itu salah satu tanda yang menurut saya sangat-sangat cocok ya untuk seorang pasangan. Dan kalau kita lihat juga di mana El Rumi di sini juga dia punya matahari itu ada di Libra, di Gemini ya. Karena kalau kita bicara tentang zodiaknya ya dibilangnya Gemini gitu. Sedangkan kita lihat bahwa Syifa itu mataharinya ada di Cancer. Di sini terlihat bahwa dua-duanya itu akan merasa saling gimana ya, kongruen gitu. Maksudnya El Rumi bisa menemukan rumah di Syifa. Dan kita bisa lihat juga bahwa mereka berdua itu dikarenakan moon-nya mungkin nyambung, segala sesuatunya terasa lebih mudah aja, magnetic. Patut diketahui, El Rumi dan Syifa Haju dikabarkan akan menggelar akad sekaligus resepsi di hari Minggu, 26 April mendatang. Sebuah tanggal yang sudah mulai ramai diperbincangkan. Bukan hanya karena momen bahagianya, tapi juga karena pesta pernikahan mereka disebut-sebut bakal jadi salah satu yang paling megah di tahun 2026. Menariknya lagi, tanggal 26 April ini ternyata bukan sekadar dipilih begitu saja. Ada makna tersendiri yang dianggap cantik dan penuh simbol. Kombinasi angka di hari bahagia mereka dipercaya menyimpan energi positif yang seolah menjadi doa terselubung untuk perjalanan rumah tangga El dan Syifa ke depan. Dan di momen inilah, Coach Yudi mencoba mengupas lebih dalam. Lewat sudut pandangnya, tanggal pernikahan tersebut bukan hanya unik, tapi juga bisa menggambarkan kecocokan keduanya. Mungkin kalau kita lihat di 26 April sih, ya oke sih, not too bad ya. Bahwa ya ada konjang juga di rumah ke-9 dengan Gemininya ya. Yang berarti bahwa kita tahu bahwa Uranus itu baru masuk ke Gemini. Jadi ini ngelihat bahwa di hari itu akan
akan penuh komunikasi, jadi fun gitu di hari tersebut. Dan kemudian di rumah ke-7 juga kita bisa lihat bahwa di rumah 7 itu relationship masuk ke rumah 3, di mana itu ada sebuah moon itu perasaan, dan ini menunjukkan bahwa akan kelihatan akan merasakan ketenangan di dalam hidup. So overall saya lihat tanggal 26 cukup bagus ya buat mereka berdua, dan semoga ya pernikahannya akan selalu di blessing dan menjadi segala sesuatu yang terbaik. Di kesempatan yang sama, Coach Yudi sebagai pakar astrologi melihat hubungan El Rumi dan Shiva Haju sebagai sesuatu yang cukup unik jika dilihat dari sudut pandang astrologi. Bukan sekedar cocok di permukaan, menurutnya ada keselarasan yang cukup dalam di antara keduanya. Mulai dari cara mereka mengelola emosi, hingga bagaimana mereka membangun kedekatan secara personal, semua berada di frekuensi yang sama. Cole Hyudi bahkan menilai, El dan Shiva punya pola emosi yang sejalan. Mereka sama-sama mampu memahami satu sama lain tanpa harus selalu diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan dalam hal intimasi, keduanya disebut memiliki koneksi yang kuat seolah sudah menemukan ritme yang pas sejak awal hubungan. Kalau kita bisa lihat, Pluto dari Shiva itu kebetulan beroposisi, maksudnya berdekatan dengan Moon, menjang dengan Moon, ya. Sama juga di sini juga nih, Plutonya konjang juga dengan Moon. Jadi both direction, dua-duanya gitu, bukan cuma satu pihak ya, tapi dua-duanya. Dan Pluto itu melambangkan sebuah transformasi, Moon itu melambangkan perasaan. Dan ketika dua-duanya mengalami formasi seperti ini, itu menunjukkan bahwa intens banget gitu emosinya, maksudnya nempel banget. Dan seperti kayak mereka bisa punya pandangan X-ray ke masing-masing, bisa tembus gitu, bisa ngerti masing-masing vulnerability, bisa ngerti masing-masing punya hati, bisa nggak ada yang bisa di-hide gitu loh rahasianya. Dan level of intimacy mereka berdua itu sangat-sangat dalam. Meski dinilai punya kecocokan emosional yang kuat, bukan berarti perjalanan El Rumi dan Shiva Haju akan selalu mulus tanpa tantangan. Coach Yudi pun mengingatkan, di balik keselarasan yang mereka miliki, ada potensi dinamika yang perlu diwaspadai. Salah satunya muncul ketika keduanya sama-sama memiliki keinginan untuk memegang kendali dalam hubungan. Dalam sudut pandang astrologi, kesamaan karakter yang terlalu kuat justru bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi membuat mereka mudah saling memahami, tapi di sisi lain bisa memicu tarik-menarik ego, terutama saat masing-masing dari mereka ingin lebih dominan. Resikonya adalah saling mencoba untuk menguasai. Nah, itu tantangannya. Dan ketika saling mencoba untuk menguasai, ya itu bisa burn out. Itu sih tantangannya. Tapi kalau memang bisa saling terbuka, bisa saling mau bertransformasi bersama. Ini adalah hubungan yang saya bilang seperti hubungan dua orang burung hong, atau dua phoenix bersama gitu. Dan di mana relationship ini akan membuat mereka untuk bangkit dan menjadi jauh lebih baik, terus-menerus ribet, and setiap kali mereka ribet, mereka will become stronger sih. Tapi hanya dengan catatan kalau mereka memilih untuk bisa saling terbuka. So, harapan saya ya coba lebih saling terbuka, bukan saling mengontrol, dan ini akan menjadi sebuah hubungan yang luar biasa. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like,
Subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.